belakang, selalu di depan, selalu ada di pandangan kita, selalu ada di pandangan Bapak Ibu. Jangan di samping, kanan kiri, jangan di belakang, selalu di depan. Terlihat nih Bapak Ibu. Aku udah sampai di Prancis, sudah sampai di Paris, pandangan Bapak Ibu semuanya. Taruh Bentar belakang. lagi kita mau ke Mereka kadang ada yang gunting, ada yang pakai pisau, main tangannya juga cepet. Kadang mereka berkomplotan, yang dua mendistract Bapak Ibu. Kembali lagi masih di channel Verisa Johan. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video ini ya. Akhirnya saya sampai di salah satu kota yang dianggap paling romantis di dunia. Dengan perpaduan budaya, sejarah, seni, dan arsitektur yang sangat kaya, membuat saya semakin tak sabar untuk mengeksplorasinya. Landmark yang terkenal di kota ini adalah Menara Eiffel. Saya dan rombongan memang menuju ke objek wisata yang sangat ikonik itu. Sambil melihat suasana kota dan tata kotanya yang menarik, kehidupan warga Paris mencerminkan gaya hidup urban yang seimbang antara kesibukan kota besar dan kecintaan pada kualitas hidup. Warga Paris dikenal punya gaya hidup santai tapi elegan. Mereka menghargai waktu istirahat dan berjalan kaki untuk menikmati kota. Tidak terburu-buru seperti di kota besar lainnya, misalnya New York atau Tokyo. Sudah sampai di Paris, Prancis. Sekarang kita mau menuju ke Menara Eiffel untuk foto stop di sini. Udah ada sama rombongan hakiki semua, ada sekitar 20-an orang lebih deh. Nah guys, ini udah sekitar jam berapa nih? Jam 15.30-an atau jam 16. Suasananya ramai guys. Dan di atas sana sudah ada Menara Eiffel. Untuk sejarahnya nanti saya kasih tahu di naskah aja. Yang jelas tadi menurut guide saya, Menara Eiffel itu tadinya mau dibangun di Barcelona, tapi karena menurut pemerintahan Barcelona tidak cocok untuk struktur bangunannya, maka dibangun di Paris, Prancis. Nanti ya guys, kita lihat dari dekat ya. Oke, kita ikutin dulu. Mana sih? Eiffel Tower awalnya dibangun untuk memperingati 100 tahun Revolusi Prancis pada pameran dunia tahun 1889. Dirancang oleh Gustave Eiffel, seorang insinyur terkenal, meskipun desain aslinya dibuat oleh Maurice Koechlin dan Émile Nouguier. Lama konstruksi yaitu selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Dengan periode konstruksi mulai dari 28 Januari 1887 hingga 15 Maret 1889. Banyak seniman dan intelektual Paris menentang keras pembangunan menara ini dan menyebutnya menara besi jelek yang merusak pemandangan kota klasik Paris. Namun setelah dibuka justru malah menarik banyak pengunjung dan menjadi lambang kemajuan teknologi hingga hari ini. Oke guys, kita mulai menuju cruise ya. Menggunakan kapal di situ di bawah untuk menyusuri Sungai Seine atau Seine River. Nah di sebelah ini ada Seine River-nya guys. Ini adalah salah satu sungai yang kemarin diprotes sama ketika Olimpiade, yang dikatakan sungainya itu kotor. Tapi kalau saya lihat dari sini sih kayaknya nggak kotor-kotor amat ya. Coba kita lihat. Nah ini
Inilah Seine River yang biasanya ada penyewaan cruise di sebelah situ untuk menyusuri kota Paris dari sungai. Itu pemandangannya jauh lebih indah lagi guys, jauh lebih menarik. Di sana ada lambang Olimpiknya tuh, yang kemarin diadakan di Paris, Prancis. Ini adalah landmark dari Eiffel Tower. Suasana sore hari di sekitar Seine River sangat ramai guys. Kamu bisa lihat turis dan juga warga lokalnya berkumpul di sini untuk menikmati pemandangan dari Seine River. Termasuk saya guys. Awalnya Menara Eiffel dirancang hanya untuk berdiri selama 20 tahun dan akan dibongkar. Namun fungsinya sebagai antena radio dan telegraf membuatnya tetap dipertahankan dan kini digunakan untuk radio, televisi, dan komunikasi digital. Menara Eiffel hari ini menjadi tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di dunia. Memiliki 3 tingkat observasi, restoran dan pemandangan spektakuler kota Paris, serta menjadi simbol romantisme, inovasi, dan keindahan arsitektur. Kita menyusuri sungai Seine sambil melihat Menara Eiffel. Ini ada beberapa pengunjung yang bisa naik langsung ke atas Menara Eiffel guys. Di sana juga ada rumah makan, maksudnya ada restoran mahal di atas tuh. Dan paling bagus sebenarnya view-nya kalau malam hari ya, karena ada lampu-lampunya gitu. Kayaknya nggak lengkap deh guys kalau misalnya kamu ke Paris, Prancis tuh nggak menyusuri Seine River. Karena selain bisa melihat pemandangan dari arah yang berbeda gitu, kamu juga bisa mendapatkan informasi tentang sejarah Prancis. Biasanya nanti ada dia kayak audio gitu, ada yang bahasa Prancis, ada yang bahasa Inggris. Bagi-bagi tiket guys. Pak Ferry mana? Bu Ferry ada Bu Ferry. Thank you. Pak Ferry Ayo ini grup nih, ayo. Ini Bulani, ketua umum, ketua partai. Ya. Ini anggota 1, anggota 2. Ibu Belina. Mari kita jalan. Menyusuri Sungai Seine dengan kapal adalah salah satu pengalaman paling romantis dan berkesan di Paris. Kamu bisa melihat kota dan menikmati arsitektur bersejarah, jembatan indah, dan suasana Paris yang tenang. Ini dia guys tiketnya untuk cruising di Seine River. Harganya untuk satu orangnya Rp400.000 ya guys. Ada beberapa jenis kapal yang bisa kamu naiki. Kapal besar terbuka sangat populer untuk wisata klasik sepanjang sungai. Ada pula kapal dengan atap kaca dengan sajian makan malam romantis. Kapal yang lebih kecil cocok jika ingin suasana lebih intim dengan jalur sedikit berbeda. Dan ada juga pilihan dinner cruises dan lunch cruises yang menyediakan hidangan lengkap sambil mengarungi sungai yang biasanya berlangsung 1,5 hingga 2 jam perjalanan yang disertai opsi live music serta suasana lampu malam. Semua tergantung selera kamu ya guys.
Waktu terbaik untuk menyusuri Sungai Seine adalah sore hari saat cahaya keemasan menyinari kota sehingga sangat fotogenik. Serta malam hari di saat kota penuh cahaya termasuk Menara Eiffel yang berkilau setiap jam. Untuk tips praktis, kamu bisa membeli tiket secara online terutama jika ingin menggunakan fasilitas dinner cruise. Datang 15 hingga 30 menit sebelum keberangkatan. Dan jangan lupa membawa jaket karena angin yang berhembus di atas kapal cukup dingin. Oke, kita udah ada di atas cruise-nya guys. Nah, kita cari spot yang terbaik untuk melihat pemandangan. Sama Ibu kita Kartini dan Ibu Ketua Partai. Ini dia. Oke. Ini saya udah ada di atas cruise guys. Kamu bisa lihat jumlah wisatawan atau ya pengunjung yang datang ini luar biasa ya. Kapalnya penuh. Mereka ingin melihat keindahan Paris secara lebih dekat dan dengan cara yang berbeda tentunya. Tuh. Udaranya by the way di sini dingin banget guys, sekitar 15 derajat mungkin. 15 derajat mungkin nggak sih Bu di sini atau? Ya, 15. Ya. Lihat guys, banyak benar ininya penumpangnya. Lagi Bu lagi. Salah satu hal paling menarik dari Sungai Seine adalah bahwa setiap jembatan di atasnya memiliki bentuk, sejarah, dan gaya arsitektur yang berbeda-beda. Itu banyak ininya, banyak gemboknya guys. Jembatannya banyak gemboknya. Jadi di setiap jembatan yang akan kita lewatin itu ada banyak keunikan-keunikan gitu guys. Bentuknya pasti berbeda-beda antara satu jembatan dengan jembatan yang lain. Paris punya sekitar 37 jembatan yang melintasi Sungai Seine dan masing-masing punya karakter unik. Kenapa bisa berbeda-beda? Hal ini terjadi lantaran dibangun dalam era yang berbeda, mulai dari abad 16 hingga abad ke-21. Mengikuti gaya arsitektur zaman masing-masing seperti gotik, klasik, barok, bahkan modern. Kamu bisa dengar di sini pemandunya yang menggunakan pengeras suara itu menggunakan berbagai bahasa, ada Prancis, Inggris, Spanyol. Jadi pengunjung bisa mengerti apa cerita dari sejarah Paris, Prancis. Selain itu, fungsinya juga berbeda guys. Ada yang untuk mobil, kereta api, pejalan kaki, bahkan fungsi ganda. Banyak pula jembatan yang dihias dengan patung, lampu hias, atau ukiran simbolik. Nah, untungnya guys, sore ini tuh langitnya lagi cerah banget, jadi view-nya cantik. Kamu bisa lihat banyak cruise yang lalu lalang gitu ya. Terus kamu juga bisa lihat keunikan jembatannya yang berbeda-beda bentuknya, dan sebenarnya itu ada sejarahnya loh guys. Nah, ini unik lagi nih. Ini cantik ya guys. Prancis banget gitu. Ini dia jembatan, salah satu jembatan yang akan kamu lewati kalau menyusuri Sungai Seine. Inilah Paris, Prancis, tempat di mana ada Marie Antoinette dan juga
Raja Louis ke-16. Tempat di mana ada Napoleon Bonaparte dengan sejarahnya yang luar biasa. Ya. By the way guys, di sini kamu juga bisa melihat bangunan di sekitar Sungai Seine. Dengan menyusuri Sungai Seine, kamu bisa menikmati pemandangan jembatan demi jembatan seperti menonton galeri arsitektur terbuka. Bagi penyuka fotografi, ini pasti menjadi surga kamu deh. Ada banyak angle yang bisa kamu pilih, mulai dari sunset dari atas kapal, pemandangan Menara Eiffel, atau refleksi di malam hari. Oke, jadi guys, di Prancis ini terkenal dengan sejarah dari Maria Antoinette dan juga King Louis yang ke-16. Keduanya sempat bertahta di kerajaan Versailles, dan mereka berdua sempat menjadi musuh masyarakat ya, karena menaikkan pajak rakyat, dan akhirnya mereka dihukum guillotine. Kedua-duanya dihukum guillotine. Dan itu menjadi sejarah yang sangat penting dalam revolusi Prancis. Marie Antoinette menjadi Ratu Prancis pada tahun 1774 saat suaminya King Louis XVI naik tahta. Marie Antoinette dikenal akan gaya hidupnya yang mewah, berpesta-pesta di Istana Versailles, dan belanja besar-besaran. Dijuluki Madame Deficit karena pengeluarannya dianggap memperburuk kondisi ekonomi Prancis yang sedang krisis. Pada tahun 1789, revolusi Prancis pecah karena krisis ekonomi dan kemarahan terhadap monarki. Keluarga kerajaan mencoba melarikan diri dari Prancis pada tahun 1791, tetapi gagal dan mereka ditangkap. Selain jembatan, berbagai sebaran bangunan bersejarah juga bisa kamu nikmati dari Sungai Seine. Museum Orsay ini contohnya. Dengan ciri khas jam besar pada fasad depan dan gaya arsitektur unik yang menonjol, dulunya gedung ini adalah sebuah stasiun kereta api bernama Gare de Orsay, namun sekarang berubah fungsi menjadi museum terkenal yang menampilkan karya-karya dari abad ke-19 hingga ke-20, termasuk lukisan dari Monet, Van Gogh, dan Degas. Iya, jembatan Pont-Neuf ini merupakan jembatan tertua yang melintasi Sungai Seine dan selesai dibangun tahun 1607. Kamu lihat detail dari jembatan yang satu ini guys. Ini kayak wajah dari seseorang. Ornamen wajah yang disebut mascarons ini terinspirasi dari komedian Italia dan tokoh mitologi. Ornamen ini dimaksudkan untuk mengusir roh jahat dan kini menjadi daya tarik arsitektural unik.
Gedung Conciergerie terletak di Ile de la Cité merupakan bekas penjara khususnya selama Revolusi Prancis, tempat Maria Antoinette ditahan sebelum dieksekusi. Gaya arsitekturnya khas gotik dengan menara-menara dan fasad batu yang kokoh. Sel tahanan Maria Antoinette dapat dikunjungi sebagai bagian dari situs sejarah Revolusi Prancis. Notre Dame. Nah, ini kemarin adalah gereja yang sempat terbakar, gereja Notre Dame, dan sekarang sudah direnovasi dan kembali berdiri. Gereja ini merupakan salah satu bangunan paling ikonik dan merupakan mahakarya arsitektur gotik Prancis. Ini bentuknya gotik nih, jembatannya. Tuh. Terdapat jendela mawar besar dan gargoyle atau patung berbentuk makhluk menyeramkan yang ternyata berfungsi sebagai talang air. Gereja ini sempat terbakar pada tahun 2019 lalu hingga mengakibatkan sebagian besar atap kayu yang bersejarahnya hangus. Inilah perjalanan tak terlupakan di Paris, Prancis. Menyusuri Sungai Seine di sore hari dan menyaksikan berbagai bangunan bersejarah dengan arsitektur unik. Menara Eiffel yang menjulang ini pun memiliki fakta unik lainnya, yaitu selalu dicat ulang setiap 7 tahun sekali dan membutuhkan sekitar 60 ton cat. Warnanya disebut Eiffel Tower Brown yang terdiri dari 3 gradasi warna, lebih gelap di bawah dan lebih terang di atas. Monumen yang paling banyak dikunjungi di dunia hingga lebih dari 7 juta pengunjung per tahun. Luar biasa. See you on my next video. Bye.